Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala sesuatunya, baik secara zahiriyah, kenikmatan-kenikmatan yang dimana kita dapat menutup aurat kita dengan berpakaian di kalangan banyak manusia yang dalam keadaan telanjang. Misalnya di beberapa negara, jangankan untuk menutup pakaian mereka, untuk apa yang mereka makan, untuk apa yang mereka minum, itu mereka di dalam kesulitan. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memenuhi hati kita seluruhnya di atas keimanan kepadanya dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini adalah hal yang tidak terhingga harganya. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dari sejarah kita, dan kita sudah memasuki dari sihrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu ini, kalau kita melihat dari nama dan nasabnya, itu ketemu antara kakeknya dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita akan bacakan dari nama Utsman radhiyallahu an, dia adalah Utsman bin Affan. Utsman anaknya Affan. Jadi bapa nama Utsman bin Affan adalah Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Di sini kita bisa melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu bapaknya dari pamannya Utsman dengan Abdul Manaf. Karena pernah kita kisahkan bahwa Abdul Manaf adalah rentetan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman bin Affan, kalau kita melihat, dia ketemu dengan kakeknya yang keenam. Jadi kakeknya yang keenam dari Abdul Manaf. Jadi Utsman bin Affan, dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasabnya ketemu dengan jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keutamaan Utsman bin Affan itu berada di seluruh keutamaan. Misalnya dari fisik Utsman bin Affan, dia termasuk orangnya yang sangat gagah. Ya, kesehariannya itu kalau kita katakan di sini orang yang paling style, orang yang paling kaya di kalangan para sahabat. Dan Utsman bin Affan ini itu pernah kita kisahkan dari kisah peperangan Nabi waktu di perang Tabuk. Itu sampai berapa triliun dia infakkan untuk membeli kuda, untuk mengisi dari makanan-makanan menjadi bekal peperangan dan selainnya. Utsman bin Affan juga termasuk pengganti Umar bin Khattab. Jadi setelah Umar bin Khattab meninggal, dia sebelum meninggalnya berwasiat agar 6 dari orang-orang yang dijamin masuk surga itu bermusyawarah dan memilih dari orang yang terbaik di antara mereka yang akan menggantikan Umar, dan terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam rumah. Kemudian ada orang yang mengetuk pintu. Kemudian Nabi bertanya kepada orang yang akan membuka pintu, siapa dia? Kata orang yang membuka pintu, Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukakan pintu baginya surga. Akhirnya masuk Abu Bakar duduk bersama Nabi. Kemudian ada orang yang menutup pintu, orang yang kedua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, siapa dia? Kata orang ini adalah Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka pintunya. Dia termasuk orang yang dari penghuni surga. Maka masuklah Umar. Kemudian ada orang yang ketiga yang masuk. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Kata Nabi, kata orang ini, dia adalah Utsman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam kepadanya, buka pintunya dan perintahkan dia masuk, sesungguhnya walahul jannah ma'al fitamul ladzi asabah. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya surga dengan fitnah yang akan menimpanya. Jadi fitnah yang akan menimpanya karena dia bersabar di atasnya, maka baginya surga. Dari fitnah Utsman bin Affan, dia ketika di akhir hayatnya dia dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang yang ahli ibadah, salat malamnya tidak tidur sampai subuh. Kalau dia salat dalam keadaan menangis, sampai-sampai bagaimana dia terasanya itu ayat Al-Quran. Orang yang paling paham Al-Quran, akan tetapi dia beribadah bukan di atas tuntunan dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya semangat beribadah sampai-sampai menghalalkan darah Utsman radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan, faedah yang bisa kita ambil di kali subuh ini, Utsman bin Affan jalur nasabnya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Utsman, nama bapaknya adalah Affan, yaitu ketemu nasabnya di jalur kakek yang keenam. Kemudian Utsman bin Affan adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari anak yang dinikahi oleh Nabi dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua perempuan. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini anaknya Nabi. Tapi tidak lama ketika pada perang Badar sakit Ruqayyah kemudian meninggal, maka dari itu Utsman tidak termasuk orang yang tidak ikut di perang Badar karena menjaga anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah meninggal, Nabi kembali menawarkan untuk dinikahi anaknya yaitu Ummu Kulthum. Akhirnya Utsman digelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, yaitu cahaya dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan Utsman radhiyallahu anhu, dia bersabar di atas musibah yang menimpanya. Di akhir hayatnya dia dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kalau yang sekarang termasuk juga orang-orang Khawarij, dia berpindah firqah menjadi Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini banyak yang terjadi di Iran dan di Irak, dan di Indonesia sudah banyak juga yang masuk. Misalnya di sekitar UIN, di sekitar Unhas, di BTP dan selainnya. Ini banyak pemahaman-pemahaman, tapi asal furuknya itu dari mereka, dari orang-orang Khawarij, orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak di atas ilmu, sehingga menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan nikah tanpa adanya wali, menghalalkan segala cara, intinya sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Na'udzubillahik, ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan faedah tambahan ilmu kepada kita sekalian dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.